Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila dengan NPM 217555014. Di sini saya akan membuat video terkait pembelajaran tentang akuntansi sektor publik, yang dimana siklus akuntansi pemerintah dan akuntansi daerah. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor publik. Sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba. Sektor publik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh sektor publik yaitu sektor yang berbentuk yayasan, pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit, tetapi tidak semua rumah sakit berbentuk sektor publik. Ada juga yang rumah sakit berbentuk perusahaan terbuka atau PT. Entitas yang mencari laba itu private sector, sedangkan nirlaba itu public sector. Contoh private sector itu BUMN dan BUMD. Mengenai reformasi akuntansi pemerintahan, sebelum tahun 2003 akuntansi pemerintahan masih bersifat dinamis, tidak ada laporan keuangan daerah atau laporan keuangan negara. Zaman itu masih akuntansi primitif. Di tahun 2003-2004 keluarlah Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemendaharaan Negara. Dan keluar juga PP nomor 71 tahun 2010 tentang PSAP. Standar akuntansi pemerintah itu hanya diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Entitas publik yang lain masih didasarkan PSAK atau ISAK 35. Semua standar akuntansi pemerintahan adalah kerangka konseptual. Jadi pengertian akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang diimplementasikan di daerah pusat atau daerah entitas. Peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Peranan lain yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Inti dari tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi pengguna dan kebutuhan informasi antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi peran dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan instansi pemerintah. Entitas akuntansi yaitu unit pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Contoh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, entitas pelaporan dan pemerintah yang terdiri dari suku entitas yang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban. Contohnya pemerintahan Kota Bandar Lampung. Kemudian ada karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Di sektor pemerintahan memakai dua basis, yaitu basis kas dan akrual. Setiap transaksi yang melibatkan kas masuk dan kas keluar dicatat 2 kali. Jenis dan bentuk laporan keuangan yaitu ada LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK. Alurnya yaitu transaksi, jurnal, posting buku besar, neraca, saldo penyesuaian, dibantu manual ke dalam laporan kerja, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Komponen pendapatan itu ada transfer belanja pemerintah pusat, daerah itu desa, sedangkan belanja yaitu uang kas yang dikasih pemerintah untuk kelola operasional. Pendapatan belanja, transfer, dan surplus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.